واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Benar Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala firman-Nya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiq wal masduq, dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan maksum, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim yang kita baca secara lafal pun juga sudah final, ya kan, secara lafal sudah final, dan dari dulunya seperti itu, alhamdulillahirabbil alamin, dengan interval waktu yang sudah 1500 tahunan. Tidak ada yang bisa menakali jadi Al-Quranul Karim, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, bahwa surat Al-Hijr ayat yang ke 9, bahwa kami yang menurunkan, maka kami yang menjaganya. Dan ini menjadi keistimewaan dari seluruh wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang pernah diturunkan semuanya di alam amal ini, amal dunia ini, alam amal namanya. Maka yang ada jaminan dijaga, dan yang menjaga adalah Allah subhanahu wa ta'ala, adalah Al-Quranul Karim. Bahwa yang mempunyai makna atau arti longgar itu adalah dari sisi arti. Kalau dari sisi lafal tidak bisa, kecuali sebatas yang sudah disampaikan oleh para guru, para ulama, ya kan, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terkenal di tingkat-tingkat yang umum adalah tajwid, ya sebatas itu, dan tingkat-tingkat menengah sampai tinggi adalah jadi ilmu al-qiraat, yaitu ilmu sebetulnya bacaan Al-Quran, lafalnya itu ada bagaimana sih. Itu juga tidak semua orang mempunyai kebisaan untuk mengorek itu. Maka kemudian iqra'ul Qur'an kama 'ullimtum, bacalah Al-Quran sebagaimana kamu diajari. Ya, kalau ngajarinya seperti itu, ya pasti harus konsisten ngaji di tingkat langgar, di tingkat musola, di tingkat masjid, tidak ada masalah. Itu dianggap sudah selesai dan benar, kecuali untuk naik di dalam ilmu yang lebih tinggi dan lebih luas. Nah, jadi seperti itu. Maka tidak akan jauh dari itu. Yang namanya panjang pendek ya begitu, yang namanya dengung gunnah ya begitu, yang namanya samarnya ikhfa ya begitu. Tinggal masalah bengkok ini sedikit bibirnya kayak apa, tebel apa tipis, itu tidak ada ini. Nah, maka tidak ada yang namanya salah itu nggak ada, ya kan. Misalnya jadi wa'tasim billah, ada yang nanti bibirnya rapat, ada yang tidak, itu tidak ada masalah. Ikutin guru kamu, iqra'ul Qur'ana kama 'ullimtum. Sekarang ikutin kaset kamu, ya kan, sekarang ini ya, sekarang ikutin murotal kamu, ya. Dan itu bagian dari juga kemudahan. Tapi yang bagus tentu harus mempunyai guru, ya kan, mempunyai guru, ya, mempunyai. Jadi alhamdulillah ilmu-ilmu yang mutawatir seperti ini itu salah dikit itu ada yang tahu, jadi langsung. Karena itulah cara Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga agama ini, untuk menjaga jadi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Memang dari sisi masuknya adalah dari pemahaman. Nah, karena pemahaman ini tentu sangat berlevel, sangat berkelas. Tapi kalau dari sisi lafal, maka Al-Quran dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pemahamannya tentu jadi ada beberapa keragaman, dan ada yang boleh, dan ada yang fahish, ya kan, ada yang syadz. Jadi begini, jadi pemahaman beragam itu boleh-boleh aja, karena bagian dari rahmatullah azza wa jalla. Dari mana coba? Kita nggak pakai hadis. Kalau hadis di debat orang nanti. Padahal Allah itu menjadikan, ya kan, inna khalaqnakum min dzakarin
wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Surat Al-Hujurat ayat 13. Juga di surat Ar-Rum, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dari dua ayat ini saja nanti akan menimbulkan keragaman yang luar biasa, keragaman warna kulit, keragaman bahasa, keragaman rasa. Jadi ada orang yang senangnya manis, ada orang yang senangnya tawar, ya kan, hobinya. Ada orang yang senangnya pendek atau semampai, ada orang yang senangnya tinggi, ada orang yang senangnya agak pesek-pesek dikit, ada orang yang senangnya manjung, ada orang yang senangnya hitam karena hitam itu tidak usah mandi, ya kan, misalnya, ya. Ada orang yang senang itu, ini semuanya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya akhirnya jadi bagaimana menyampaikan kehidupan ini dan menyampaikan termasuk agama Allah itu indah sekali. Ya, jadi indah sekali, dan itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya melotot jangan sering-sering, tapi sesekali aja, ya kan. Jadi pokok jangan diambil karena pokoknya begini, itu nggak ada di Islam sebetulnya. Islam itu adalah begini karena alasannya begini. Nah, itu yang ada. Jadi nggak ada pokoknya begini, tuh nggak ada. Ya, jadi indah sekali. Siapa sih yang namanya indah? Ya kan? Ya, itu adalah ros sekali, nggak ada, nggak pantas ya. Itu adalah hal yang aziz. Aziz itu disebutnya sesuatu yang langka biasanya. Azizun Hakim itu adalah maha perkasa, maha ini. Jadi seperti itu. Maka subhanallahil azim, subhanallahil azim. Jadi sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ya, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Secara makna benar, ya kan, maha benar Allah, Rasulullah yang benar, dan kita menjadi saksi, tidak ada masalah. Cuman kadang yang pada dimasalahkan sebagian kawan itu para pendahulu itu tidak pernah setiap habis baca Quran sadaqallahul azim. Itu masalah kaifiyah aja, masalah cara, ya kan. Ketika itu dimasukkan semuanya harus ada contohnya, ya memang ada riskan di situ, ada benturan pemahaman dan ada benturan jadi pemikiran. Nah, nanti tadi yang saya bilang, yang namanya keragaman itu menjadi rahmat. Nah, ada ndak sadaqallah di dalam Al-Quran? Banyak, ya kan. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Bahwa sadaqallah itu ada, cuman memang tidak secara spesifik setelah itu. Nah, makanya tadi tidak mesti harus melotot, ya kan, karena ada yang menangkap itu adalah pasti benarnya secara makna, tapi secara penempatan, nah gitu. Nah, itulah. Jadi yang tadi bahwa rahmat itu di situ itu menjadi keindahan. Toh omongan kamu, pendapat kamu juga tidak bisa diikutin banyak orang. Paling diikutin yang lagi cocok sama kamu. Kalau nggak cocok juga nggak mau mengikutin juga. Jadi hidup ini luar biasa sebetulnya. Jadi ada longgar, ada sedang, ada ini. Lalu kemudian jangan lahir menjadi makhluk yang menghakimi, ya kan? Ya kan, alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya kan, menyampaikan dengan santun, dengan baik, ya kan? Karena kalau menghakimi, merasa lebih aja sudah kena penyakit ujub, dipastikan masuk neraka, ya gitu. Ya, jadi seperti itu, merasa lebih saja, ya kan, itu berbahaya sekali. Ya, saya menyampaikan pemahaman saya dari ayat ini, dari hadis ini, karena ini yang saya pahami. Pasti kamu juga memahaminya dari guru-guru juga kan. Ya. Nah, orang yang lain tadi juga punya guru. Nah, maka artinya tadi merembet iqra'ul Qur'an kama ulimtum, bacalah Al-Qur'an sebagaimana kamu jadi diajarin, belajar. Yang unik lagi saudaraku semuanya dalam hidup ini, geser menggeser itu adalah sebuah keniscayaan. Saya kasih contoh banyak banget nanti.
Kemudian second men-second itu juga jadi sebuah keniscayaan. Kamu beli mobil, baru apa second? Second. Ya. Kamu menikah, gadis apa second? Second. Jadi hidup ini second men-second itu biasa aja, tidak ada masalah sebetulnya. Karena kalau diniatin karena Allah dan jalurnya fikihnya benar, maka itu sebetulnya bobotnya sama. Gitu. Meskipun kalau urusan second men-second ini ya halla bikran tudaibuha wa tulaibuha. Siapa coba? Itu perkataan baginda Rasul kepada Jabir alaihi salatu radhiyallahu anhu, pengen menikah ya kan, lalu jadi menikahnya ngambil janda berpengalaman. Nah, lalu kata baginda Rasul, kenapa ndak apa namanya gadis aja yang gemesin, ya kan, kira-kira begitulah bahasanya. Halo, gimana ini para gawadis ini? Nah, jadi yang gemesin gitu, yang belum istilahnya kalau bahasa kasarnya itu belum diicipin oleh orang lain lah, kira-kira begitu. Itu juga oke, ya kan. Lalu ya Rasul pertimbangannya ndak itu, karena aku mempunyai anak-anak supaya bisa ngemban atau ngemong, ya kan. Jadi luar biasa, ada semuanya di dalam telatah Al-Quran, dalam telatah agama Islam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka di 107 tadi di surat Al-Hajj ada di surat Al-Anbiya, surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu yang kita baca tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat lil alamin. Jadi untuk jadi kasih sayang alam semesta. Ya. Jadi ada gantungannya, ada cantolannya, semuanya ada cantolannya. Tidak ada nggak ada cantolannya di dalam Islam ini. Dan apalagi kalau dikaitkan begini. Coba ayo. Tahu saya begini, Pak. Nah, yang lainnya saya tidak tahu, itu malah udah lebih selesai aja. Karena yang jelek di Islam itu cuma satu tidak mau di Islam dan sudah tahu, ya kan. Yang kedua, tidak mau nambah ilmu padahal tahu ada ilmu yang lain. Cuman itu sebetulnya, nggak ada lagi. Ya, tapi kalau orang itu taunya cuman itu dan betul full 100%, dia benar dan dia masuk surga. Makanya ahli fatrah itu masuk surga. Makanya anaknya orang kafir kecil meninggal itu masuk surga. Nah gitu. Makanya si Nabiullah Musa bersama gurunya di surat Al-Kahfi, kemudian tahu-tahu gurunya membunuh anak kecil, ya kan begitu kan? Nah kemudian ketika dijelaskan juga di surat Al-Kahfi, jadi anak itu secara ilmu Allah nanti kalau sudah gede akan nakal. Nah gitu. Makanya ketika disebabkan dibunuh dan dia masih kecil, maka dia akan masuk surga. Tuh. Ya, jadi begitu. Luar biasa. Masya Allah. Padahal zahirnya juga salah. Membunuh anak orang. Ya, jadi indah sekali. Jadi artinya maksudnya bahwa istinbat dan istidlal istihdor, menghadirkan lafal-lafal Al-Quran adalah sebuah keniscayaan. Yaitu apa? Menjadikan mengalir Al-Quran. Menjadikan Al-Quran mengalir seperti air, ya gitu. Alirkan di mulut Anda sehingga mendapatkan pahala dekat. Pahala dekat, yo pahala. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Pahala atau kepiawaian adalah Anda hafal Quran dan mulutnya lancar. Tidak perutnya yang dengarkan, perutnya nggak senep lah, kira-kira begitu. Itu dari sisi lafalnya. Nah, menghadirkan Al-Quran dari sisi pemahamannya, ya itu tadi, mengistihdor, menghadirkan kasus-kasus yang ada, dan kemudian kita jadi bisa memahami sesuai seperti yang ada di dalam Al-Quranul Karim, mencarikan tempatnya. Makanya jadi ma farratna fil kitab min syai', surat Al-An'am ayat yang ke-38, yang ada di juz 17 ini tadi, surat Al-Anbiya ayat yang ke-10, ya kan, ayat yang ke-10, laqad anzalna
ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Sungguh ya kan, demi yakti kami sungguh telah menurunkan ya kan kepadamu Muhammad SAW Alkitab. Apa Alkitab di situ? Ya, apa Alkitab di situ terjemahannya? Ya, 10 ya, surat yang Al-Qur'an. Jadi sungguh aku sudah turunkan kepadamu Al-Qur'an. Ya. Maka di dalamnya ada peringatan buat kalian. Di tafsir di dalamnya ada keselamatan kalian. Di dalamnya ada nasihat buat kalian. Nah, maka jadi Al-Qur'an ini menyelamatkan Anda, menasihati Anda, menuntun Anda. Dimaknai seluas itu boleh karena semuanya ada di Quran. Apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Loh, coba. Jadi di dalam Al-Qur'an ini ada keselamatan kamu, ada nasihat kamu, ada petunjuk kamu, ada tuntunan kamu, ada penjelasan kamu. Makna ini tidak keluar dari Al-Qur'an karena ayatnya banyak sekali. Ya, jadi wahadainahun najdain, masih surat Al-Balad, bahwa ada 2 jalur. Ini jalur yang benar, ini jalur yang keliru. Ya, di dalam jalur yang benar ini aja pemahamannya, masya Allah, bisa sangat beragam yang tadi. Ya, karena ada masalah keluasan wawasan, keluasan ilmu pengetahuan, kemudian kemauan orang untuk berkolaborasi, untuk bersahabat, untuk berteman. Ya, kalau orang nguplek di suatu desa dan tidak mempunyai handphone, tidak mempunyai TV, tidak mempunyai radio, kayak misalnya benar atau enggak orang yang di pedalaman, ya pasti ilmunya sebatas itulah. Dan apalagi kalau tidak memang betul tidak tahu kalau ada dunia lain. Makanya tadi itu subhanallah, dan tabaqat seperti ini, ya kan, levelitas seperti ini, itu adalah bagian dari sebuah keniscayaan kehidupan ini. Levelitas itu adalah bagian keniscayaan. Subhanallahil azim. Dalilnya ke-Qur'anan banyak banget. Di akhir surat Al-An'am, ya kan, 165. Huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum. Jadi Allah lah yang menjadikan kamu saling susul menyusul. Khalaif itu artinya, khalifah itu artinya mengganti, menyusul atau pemimpin maknanya. Allah lah yang menjadikan kamu saling susul menyusul, generasi ini nyondol ini adiknya ini kakaknya ini, dengan cara ya tentu ada yang wafat, ada yang ini, dan itu sebuah keniscayaan. Ya Allah, ada yang melalui COVID, ada yang melalui penyakit bawaan, itu adalah bagian dari sebuah keniscayaan yang disebut sunnatullah atau al-qanunul am. Ya begitu. Jadi undang-undang umum tidak akan bisa dibendung, karena itu mengandung hikmah dan pelajaran yang luar biasa. Ya, ini ilmu, termasuk ilmu mahal yang ini poin ini. Ya kan? Ya, jadi masalah levelitas itu masalah keniscayaan kehidupan. Tanpa ada levelitas, maka tidak jalan kehidupan ini. Halo? Ada guru, ada murid. Ternyata muridnya jadi bupati, akhirnya gurunya digaji sama muridnya, ya kan? Nah, jadi seperti itu terus, ada laki, ada perempuan, ada anak, ada orang tua, dan seterusnya. Silahkan juga dibaca di surat Az-Zukhruf 43 ayat 32. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Nah, gitu. Maka bahwa biasanya jangan sok mengatakan kami yang berjasa. Itu hindari. Meskipun cara Allah itu untuk menyampaikan kemuliaan kepada orang, untuk menyampaikan rizki kepada orang, itu ada yang langsung, sebetulnya yang langsung jarang. Karena itu berbahaya nanti dalam konteks syar'i. Jadi pasti harus ada iktisab, ada ikhtiar dulu. Saya mau nge-WA si A, barangkali nanti dari situ jalurnya rezeki saya. Halo, saya akan ketemu si B, barangkali di situ jalurnya jodoh saya. Ya kan? Jadi begitu juga
dilewatkan dengan para orang besar, ya kan, ahum yaqsimuna rahmatar rabbik. Tapi tidak boleh mengatakan kalau tidak ada aku kamu tidak akan hidup. Siapa bilang? Kalau tidak ada aku kamu tidak akan bisa makan. Siapa bilang? Banyak orang yang makan tanpa berhubungan dengan orang gede. Pada jualan tempe, pada jualan kolak, malah itu enggak malah lebih nyaman daripada sama orang gede kadang-kadang. Nah, jadi begitu. Ini indah sekali karena akan masuk dalam konteks ini bahwa semuanya adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat yang ke-6, semua yang sudah kadung dicatat oleh Allah dan hidup dan ada itu pasti dijamin oleh Allah rizkinya. Baca sendiri ayatnya dan terjemahkan. Ya, jadi luar biasa. Kadang-kadang regulasi aturan itu dibuat malah ribet sebetulnya, malah rusak kadang-kadang. Meskipun aturan itu harus ada, ya kan? Aturan itu harus ada. Karena kalau nggak ada aturan, nggak ada yang ngatur, nanti ungkapan lain manusia itu malah lebih binal dan lebih jahat barbar dari binatang. Surat Al-Furqan ayat yang surat yang ke-25 ayat yang ke-44, ya kan? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Nah, saya beri penekanan penting, levelitas itu penting. Ada orang tua, ada anak. Maka pahala mengurusin anak full dari Allah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian ada anak, hormat orang tua, wajib hukumnya. Ya, gitu. Ya, jadi nanti dibahas di ilmu-ilmu yang lain, wajib menghormati yang lebih tua, wajib menghormati yang mempunyai jasa, wajib menghormati. Nah, kan begitu. Mal lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana falaysa minna, hadisnya. Nah, jadi levelitas ini sebuah keniscayaan dan tanpa ada levelitas tidak jalan. Di semua makhluk Allah ada levelitasnya. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Para nabi dan rasul itu sebagian diunggulkan oleh Allah dari sebagian yang lain. Karena sifatnya saling melengkapi dan takamula. Yang paling mulia sepakat adalah dari seluruhnya afdhul khalqi ajma'in Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun juga ada yang enggak nerima, padahal yang ngumumin Allah, yang ciptain Allah, ya kan, yang ini Allah, tapi ada yang enggak nerima. Makanya unik juga, jangan menjadi orang yang ingin diterima oleh semua makhluk. Enggak mungkin. Allah yang punya makhluk, yang menciptakan alam saja pada diakalin sama makhluknya, kira-kira gitu, pada dibangkangin sama makhluknya, memang lu siapa gitu kalau bahasanya, ya kan, lu siapa, ya kan, yang paling mulia. Jadi dari seluruh makhluk yang ada, Rasulullah aja sampai sekarang juga masih ada yang menghina dia, ya kan. Maka indah lagi, maka bagus sekali. Jadi hidup ini jadi luar biasa, masya Allah. Ya, dan itu kalau dilihat dari sudut pandang lain, itu adalah merupakan hadiah dari Allah, karunia Allah, kurnia Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Fadlun minallah. Saya suka menggunakan bahasa tafaddulan minallah. Tafaddulan itu maknanya sama dengan rahmat. Itu adalah kemuliaan, jadi anugerah Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kaitannya ada hadis, la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi wala anta ya Rasulullah wala ana illa an yataghammadani Allah fi rahmat. Ini teks hadis. Kalau diartikan dan kemudian tidak membuka dada yang lebar, ini juga menjadi masalah. Tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata dengan amalnya, tidak ada. Dan termasuk engkau wahai baginda Rasul, ya termasuk saya, kecuali aku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini juga bisa diterjemahkan baik-baik banget. Baik-baik banget, luar biasa terjemahannya. Kenapa dunia itu harus lebih pendek dari akhirat? Nah, gitu. Karena kalau kelamaan ya pasti tidak bisa. Karena kalau kamu umurnya 110, ngerepotin orang hidup sebetulnya. Ya kan, karena makan jalan nuntun, makan nyuapin, ya kan, jadi malah ngerepotin orang. Makanya jadi begitulah masalah umur, itulah masalah ini. Dan yang unik lagi, pendek pun kalau tepat dan karena Allah maka mendapatkan surga, khalidina fiha abada. Nah gitu.
Nah itulah indah sekali ya bagus sekali dan Masya Allah luar biasa. Tafaddulan minallah, meskipun dia jadi cuman 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun ternyata mukmin, muslim, taat, hatinya bagus, amalnya bagus, masuk surga. Berapa? Khalidina fiha abada. Tuh. Nah, kalau misalnya kehidupan ini masuk surganya semata-mata hanya karena amal, silahkan Anda pakai kalkulator sekarang, saya kasih tahu. Maka segala semuanya ada rumusnya. Kebaikan itu pasti ada pahalanya, ya kan? Satu, balasannya satu, ada. Contohnya apa? Contohnya sholat tidak berjamaah. Itu aja kadang nggak utuh satu. Karena apa? Ada tidak bagus hatinya. Akhirnya cuma setengah, seperempat. Berdasarkan jadi firman Allah, alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Lah kalau tidak khusyuk, ayo, berarti setor absen, tidak ada bobotnya. Nah, lalu itu lagi kalau misalnya nanti banyak kesalahan sama orang lain. Jadi amal baik orang itu untuk membayar kesalahannya aja nggak cukup sebetulnya. Saudaraku, ini perhatikan betul. Kalau Anda suka nyakitin orang, suka nusuk orang, amal baik kamu itu untuk membayar kesalahan kamu aja tidak cukup. Maka hampir dipastikan tidak akan masuk surga. Maka itulah surga itu tafaddulan minallahi azza wa jalla. Nah gitu. Nah kemudian kalau mau dilipatkan, kelipatan itu ada semuanya dalam Al-Quran. Jadi satu dapat pahala satu, satu dapat pahala 10. Surat Al-An'am. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan kebaikan maka dibalas 10 kebaikan oleh Allah kali lipat. Ini ada di dalam Al-Quran juga. Lalu di atas jadi 10. Masih kelipatan 10 dan 100-an. Ada di Quran, ada di hadis. Di hadis, salatu al-jama'ati tafdulu min salatil fadhi bi 27 darajah atau bi 5. Riwayat ada 2 bahwa orang yang salat berjamaah itu dapat 25 atau 2 jadi 27. Ya, banyak. Lalu 100. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya kan? Jadi dilipat gandakan. Bisa menjadi 100, 700, menjadi 1000. Ada yang tidak ada hitungannya. Di sana di surat Az-Zumar, surat 39 ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah membalas pahalanya orang-orang baik dan sabar sekali, maka dibalas dengan tanpa hitungan. Inilah kelipatan yang ada. Dan inilah yang diberikan oleh Allah kalau orang masuk surga khalidina fiha abada. Kalau diberikan kelipatan di bawah itu silahkan Anda hitung. Diberi umur yang Masya Allah bagus oleh Allah Subhanahu wa taala 100 tahun. Masya Allah, dan sehat semuanya. Dipotong sebelum balik, dipotong sakit yang tidak bisa beribadah secara maksimal. Ada malesnya enggak? Dipotong males. Sama dipotong tidur. Tinggal berapa coba 100 tahun? Potong balik 15 tahun, katakan. Dipotong sakit, hitunglah misalnya ada 3 tahun sakit yang sangat mengganggu. Dan dia ada keteledoran. Sebenarnya sakit itu tidak mengganggu ibadah, mengganggu secara fisik kalau hatinya normal dan dia tetap khusyuk, tetap terlibat meskipun ada di atas kasurnya, maka pahalanya tetap sama. Nah, nanti dia dihitung yang mengganggu aja. Yang ketiga, pas ada malesnya ketemu teman-teman males selama 4 tahun, ngalor ngidul tidak jelas. Ya kan? Nah, ini sudah berapa? Jadi 15 sama 3 sama 5, ya kan 8. Berarti sudah jadi 23 tahun ditambah tidur. Tidur hitung rata-rata jadi kira-kira 8 jam, kuranginlah, tidak full semuanya 8. Kemudian ada 7. Maka 7 ya kan jam setiap hari. Kali sebulan, kali setahun, kali 100 tahun.
maka akan keluar sekitar jadi 33 tahun tidurnya saja. Maka 33 tahun ditambah 23, maka jadi sudah jadi 56 tahun. Alhamdulillah masih tersisa 44 tahun. Apakah kamu bisa khusyuk semuanya? Katakanlah kamu khusyuk dan semuanya untuk kebaikan, lalu kelipatkanlah 1000. Nah gitu. Kalau kelipatan yang tadi, kelipatkanlah 1000, Allah Subhanahu wa taala melipatkan setiap kebaikan Anda itu 1000. Ya kan, kalikan 44 tahun tadi. Maka pasti keluar angka, pasti. Keluar angka, misalnya cara ngitungnya juga 44 tahun itu jadi ada bulan Hijriah, ada bulan jadi Masehi. Bedanya sekitar ada tambah. Jadi karena setiap izdadu tis'a 100 tahun, ya kan, itu ada sekian, itu ada di surat Kahfi. Maka dibulatkan kalau Hijriah menjadi 54 tahun. Jadi kalau Masehi yaitu tadi adalah 44 tahun, ya kan? Tetap ada hitungannya juga. Silahkan hitung kalikan 1000. Ya, nanti akan keluar jadi sekian puluh tahun ada di surga. Maka kalau Allah memasukkan surga berdasarkan itu, maka kamu akan ada di surga sekitar 60, ya, sekitar jadi hari, di situ keluarnya hari, ya kan, karena satu hari itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Maka belum tentu kamu masuk surga sehari aja, belum tentu. Nah gitu, itu makanya itu rahasia bahwa surga itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada nyambung nggak begini nih? Subhanallah. Makanya kalau berinfak jangan diungkit-ungkit, jangan menyakitin orang. Kalau bergabung karena Allah, ngaji karena Allah, karena pada dasarnya orang berbuat itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Yang unik di ayat yang terakhir dari surat Al-Hajj tadi, ayat yang terakhir, wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wama ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas faqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi coba lihat, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Terjemahkan satu-satu, berjihadlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh berjihad. Ya, orang langsung pikirannya pada penyakitan. Jihad ini radikal. Enggak begitu. Jihad itu adalah mengerahkan potensi. Ya kan? Dan Allah memerintahkan seluruh kebaikan yang ada. Maka potensi kamu untuk melakukan kebaikan. Nah, gitu. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik maka tidak dilakukan, muspro dan menyia-nyiakan waktu, tenaga dan seterusnya. Wajtabakum, Allah Subhanahu wa taala yang memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ini dalil luar biasa. Allah tidak menjadikan agama ini menjadi menyempitkan kamu. Kenapa mesti harus pilih yang sempit kalau ada yang longgar? Nah gitu. Kenapa mesti harus milih melotot kalau memang dengan senyum juga baik? Indah sekali hidup ini, luar biasa. Ya kan, masalah doa, angkat tangan atau tidak. Ya Allah, Allah itu maha tahu kerenteknya hambanya, sedihnya hambanya. Padahal dia nggak ngangkat tangan. Tahu-tahu orang begini ini. Tahu-tahu keluarlah air mata, netes. Kenapa? Karena perasaannya tercabik-cabik, pikirannya tercabik-cabik. Ternyata dia ingat bapaknya. Ternyata dia ingat ibunya. Ternyata dia ingat temannya. Dan yang hadir adalah ternyata di antara pojok-pojok kehidupan ternyata ada yang tidak baik. Maka terus meneteskan air mata.
tanpa mengacungkan tangan. Kamu berdebat dengan mengacungkan tangan aja sampai melotot, ndak akur sama guru. Hina banget itu artinya. Nah, jadi seperti itu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Jadi Allah tidak menjadikan agama ini sebuah kesulitan. Agama itu indah, membimbing, mengarahkan. Ya kan, kamu kunut subuh bertengkar. Itu hina, ya kan, yang seperti itu. Ya. Luar biasa jamaah dimuliakan Allah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Itu adalah agama bapak kamu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena nanti bandingannya luas sekali. Kalian akan bertanya, ada tetangga atau ada kenalan, ada orang tidak ada yang kenal terus meninggal, pasti yang wajib ngurusin adalah yang hidup, yang wajib ngurusin adalah yang dekat, pasti begitu urutannya. Terus yang wajib ngurusin ketua musola. Terus pasti nanya, gimana nih ngurusinya, saya ndak kenal. Pasti akan nyari seorang yang kenal. Oh dia pak, dia kerjanya di sini memang tidak serawung, tapi dia itu jadi selalu sholat tapi sendiri, dan dia termasuk tidak mau diketahui umumnya orang. Pasti akan diurusin sesuai dengan itu. Nah begitu. Jadi luar biasa. Dan tidak semua urusan itu harus apa yang kamu lihat. Tidak semua urusan itu apa yang ilmu kamu. Karena yang kamu lihat itu cuma dikit, apalagi kamu orang kecil. Antara ujung gang sampai rumah, wirawiri cuman itu kegiatannya di situ, lontongnya ada di situ, ketupat sayurnya ada di situ, semuanya di situ. Pasti tidak akan kemana-mana, pasti pengalamannya dikit. Dan orang itu menghukumi pasti berdasarkan ilmu dan pengalamannya. Halo? Nah, jadi seperti itu, Masya Allah. Jangan semuanya dilihat dengan penglihatan kamu dan ilmu yang kamu terima. Karena wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Yang unik lagi setelah diurusin, ternyata jadi orang ini di masyarakat tidak dikenal, tapi ternyata dia punya amalan yang sangat istiqomah, yaitu misalnya mencintai Rasul SAW, setiap hari bisa membaca sholawat karena cinta, bukan karena hitungan. Karena ada banyak orang yang mempermasalahkan hitungan, ya kan? Jadi memang ada perintah setiap hari baca sholawat, ada. Itu ribet yang gitu-gitu itu. Tapi dia karena cinta kepada Rasul, maka selalu mencintai Rasul dan membaca sholawat sebisanya dan tidak pernah berhenti ini mulut. Luar biasa jemaah ini. Ada dalilnya? Yo ada lah. Almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Tandanya cinta itu apa? Ingat. Tandanya cinta itu apa? Nge-WA. Tandanya cinta itu ikut simaan. Tandanya cinta itu banyak sebetulnya. Lo cinta enggak? Kagak. Ya udah. Ya kan selesai lah. Ya. Hah? Almar'u. Terus idza ahabba, jadi katsura dzikruhu. Idza ahabba syai'an katsura dzikruhu. Jika kamu mencintai sesuatu, tandanya adalah banyak mengingat zikir. Cinta Allah. Cinta KW. Jadi luar biasa. Hadis Muslim sahih yang orang selalu membaca kulhu. Orang yang di sampingnya pada sebel banget, kesel banget. Diinget-ingetin yang selain kulhu apa akan saya paling banyak di dalam sholat, banyak saya sekarang ini di musim Covid selalu membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Padahal yang lain juga bisa, ya kan? Karena luar biasa itu namanya al-mu'awwidzatain, ya. Kalau rakaat pertama pakai yang lain, maka rakaat kedua khususnya dalam Jumat saya selalu membaca itu. Karena ada al-mu'awwidzatain dan jadi qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, jadi begitu qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Ini kalau
Kalau istilahnya ilmu mantra dan jambi-jambi itu udah lengkap. Ya Allah, ya kan, yang membelah cakrawala ini, alam semesta, ya kan, min syarri ma khalaq, mohon perlindungan dari kejahatan makhluk. Makhluk itu apa? Yang orang salah tusuk itu juga makhluk juga, benar? Ya kan, nanti termasuk corona itu juga makhluk juga. Min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan gedandapan di waktu malam, ya kan. Min syarri naffatsati fil 'uqad, masih orang yang iri, dengki, pelet, macam-macam kalau ada, ya. Min syarri hasidin idza hasad, dari semua orang yang iri dan dengki dari jenis makhluk manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, itu jadi luar biasa, ya. Tadi poinnya apa tadi? Poinnya apa tadi? Jadi orang jadi orang yang mencintai itu banyak mengingatnya. Orang yang tidak populer tadi ternyata dia mempunyai amalan yang orang lain tidak tahu, dan itu baik sekali. Dan nanti dalam kaidah ini ada orang yang standarnya, ya kan. Jadi kalau masalah fardu dijaga dengan baik meskipun jadi tidak populer, ya kan. Lalu dia mempunyai amalan-amalan sunnah yang luar biasa yang tidak terkait dengan dilihat orang. Amalan sunat yang dilihat orang itu banyak. Jadi kayak kalau orang puasa Kemis di akhir bulan Muharram ini, orang tidak kelihatan kecuali kamu memperlihatkan lemes. Nah, memang kok lemes memang puasa? Nah, baru tahu orang. Tapi coba kalau misalnya jadi kamu ternyata udah terbiasa, dan meskipun puasa ternyata tegar, indah, datang duluan, ya kan, semangat. Oh, itu kayaknya nggak puasa dia karena semangat. Enggak juga, nggak seperti itu juga. Iya. Amal yang bisa dilihat itu adalah misalnya sholat rawatib. Itu dilihat orang kalau dilakukan di musola dan di masjid. Makanya sholat sunat itu afdolnya di rumah. Meskipun tetap di masjid, di musola juga tetap baik dan boleh dan tidak ada masalah. Nah, gitu. Karena ada amalan-amalan tidak harus semuanya dilaporkan, tidak harus semuanya diketahui, ya kan, dilihat oleh orang. Kata hadis Rasul SAW, hadis sahih. Jadi ada sekelompok orang yang disebut al-akhfiya wal atqiya, orang-orang yang tidak populer dan dia bertakwa kepada Allah. Ternyata derajat surganya paling tinggi. Nah, gitu. Itu juga bisa. Makanya orang populer harus mempunyai jadi ikhtilalul amsal, ya kan, untuk mempunyai amalan-amalan yang tidak kelihatan. Karena amalan yang kelihatan itu mayoritas hampir tidak diterima. Kalau diterima pun akan habis digrogotin yang lainnya. Nah, ya biasanya pertanyaannya gini, boleh ndak amalan ini diperlihatkan, diumumkan? Oh boleh, jawabnya boleh, nggak ada masalah. In tubudus shadaqati fa ni'mahi, ya kan, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Nah, terus orang tadi ternyata mencintai Rasul dengan amalan-amalan sunnahnya, tidak diketahui oleh orang, ya kan. Dan itu ada hadis qudsi, indah wahai anak Adam, kamu tidak akan sampai kepada derajat tertinggi di sisiku sehingga kamu melakukan yang fardu. Maka fardu ini standar dilakukan dengan baik. Lalu jadi dan tidak akan berhenti hambaku untuk meraih cintaku dengan melakukan amalan sunnah sehingga aku jatuh cinta kepadanya. Ini teks hadis. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan tidak berhenti hambaku jadi mencari cintaku dengan melaksanakan ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, udah selesai masalahnya. Nah, gitu. Aku akan menjadi tangannya, akan menjadi kakinya, akan menjadi penglihatannya. Nah, jadi seperti itu tuh lanjutan hadisnya. Allahu Akbar. Nantinya orang yang tadi tidak populer dan tidak dikenal tadi ternyata udah nanggring di surga. Maka jadi pada masuklah tetangganya yang sebagian ustadz-ustadz kecil itu dan masuk surga. Loh, kamu di surga? Iya dong Bang Ustadz. Kok bisa?
Ya iyalah, kamu kan cuma ngajar di musola, itu aja pengennya diumumkan melulu, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Pernah enggak Anda berpikir sejauh itu? Pernah enggak Anda berpikir sejauh itu? Makanya tadi jangan melihat segala sesuatu dengan kacamata kamu yang cuman antar gang doang. Gitu. Jangan melihat orang semuanya masalah dengan pengetahuan kamu. Karena pengetahuan kamu sebetulnya cuman segitu-gitunya. Apalagi kamu sampaikan dengan bahasa yang nyakitin, mata melotot, kemudian dengan mentahkim, menghakimin orang. Memang yang kata si Bagong, memang nyawa itu milik mbahmu apa? Ya kan? Ketika ketemu Dewa Yomo Dipati namanya, tukang nyabut nyowo. Wah, bahaya nih, saklarnya bisa dipencet sama dia, mati gue nanti. Akhirnya dia mau dijabut, ternyata Bagong termasuk yang licin, nggak bisa dijabut. Akhirnya ya tentu ini wayang, namanya juga wayang, yang mau dicabut bulunya dan giginya, nangis dia. Ya tukang jabutnya kok kalah, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jangan kamu lihat dengan hanya sebatas penglihatanmu, dan jangan kamu jadi hukumi dengan sebatas ilmumu, karena ilmu kamu itu bisa diukur. Coba silahkan ada orang alim duduk di sini, pasti bisa diukur ilmunya. Apa? Kamu ngaji di mana? Gurumu siapa? Nah begitu, itu pasti diurut. Ternyata nggak jauh dari model gurumu. Nah begitu. Jadi ketemu semuanya, nggak ada yang bisa bahwa. Makanya Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak dikasih ilmu kecuali sedikit. Saya kira indah sekali di situ. Maka tadi di akhir, wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min. Tadi dari situ sebetulnya. Jangan membuat repot dan resah susah agama ini. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Allah yang menamakan kamu muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Itu doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabiullah Yusuf, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan sambungkanlah aku, kumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Dan begitu juga Nabiullah Yusuf, ya kan, qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil hadits fatiras samawati wal anta waliyyi fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Orang sekelas Nabi Ibrahim, orang sekelas Nabiullah Yusuf, mohon supaya diwafatkan dalam keadaan muslim dan digabungkan bersama orang-orang yang soleh. Kita juga seperti itu. Jadi maka wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jadi menguatkan persaksian saksi yang menguatkan kepada Anda semuanya. Ini adalah umatku, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takunu syuhada 'alan nas, dan kamu akan menjadi saksi seluruh umat yang sebelum kamu. Makanya itu pentingnya beriman kepada jadi nabi, kepada malaikat. Makanya kita ngapal malaikat itu. Siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, ya kan? Nah kalau ngapal semuanya nggak jadi kerja karena ngapal malaikat, dan jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu. Maka minimal jadi 10 itu saja. Yang 10 itu kadang ada orang yang tidak mau menerima. Yaitu apa? Khususnya Jibril. Jibril itu suka tidak diterima oleh sebagian orang lain. Karena disebut malaikat pengrusak. Kita udah punya cita-cita, punya rencana, tahu-tahu datang wahyu. Itu nggak benar. Nah, maka ada sekelompok orang itu tidak mau menerima Jibril. Ya tentu saudara kita dan para senior kita pendahulu itu ada yang begitu, ya. Nah kita mengimani itu menjadi wakil dari seluruh malaikat Allah yang tidak ada mengetahui sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus beriman kepada nabi, ya kan? Kepada nabi, maka nabi itu yang dihafal jadi apa? Jadi 25. Kalau misalnya 315 nabi dan rasul seperti kayak misalnya yang diimani oleh orang ahli kitab. Ya kita juga nggak hafal-hafal, TK sulit ngapalnya kebanyakan, ya kan begitu.
Apalagi kalau semuanya Nabi Allah yang kisaran ada 124.000 nggak jadi kerja. Ya. Maka indah sekali dalam seperti ini. Adam, Idris, Hud, Nuh, Soleh, ya kan? Hud, Soleh, ya kan? Ibrahim, begitu sampai baginda Rasulullah SAW. Maka kita ngapal itu. Dan ini nanti akan menjadi saksi menguatkan para nabi terdahulu. Karena semua nabi dan para pemimpin itu akan dihisab oleh Allah dan di cross check dengan umatnya. Pertanyaannya clear. Apakah wahai Nuh kamu sudah menyampaikan apa yang aku perintahkan? Sampun ya Allah, sendiko labbaik, sudah aku sampaikan. Ganti umatnya ditanya. Apakah kamu sudah menerima dari Nuh alaihissalam yang aku perintahkan? Semua umatnya bilang belum. Coba bayangin para pemimpin yang ada ini. Kalau kamu di era kamu sudah mimpin yang baik enggak? Sudah ya Allah, tapi banyak yang ditusuk misalnya, ya kan? Ini kan luar biasa jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa? Terus ditanya semuanya bangsa Indonesia di era itu. Betul kamu sudah dipimpin dengan baik? Enggak. Siapa yang akan mensyafaati? Menurut ayat ini, lihat di surat Al-A'raf. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Surat yang ke-7 ayat yang ke-6 dan 7 itu, maka pasti kata Allah, para utusan itu akan aku tanya dan para objek jadi kaumnya akan aku cross check. Silakan dilihat di situ. Dan pasti akan aku hadirkan dengan ilmu, jadi yang jelas di situ dan tidak ada yang gaib bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah berfirman begini kepada Nabi Allah Nuh. Ini dari mana omongan ini? Satu dari Quran, yang kedua dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Nuh, umat kamu tidak mengakuin kamu, gimana? Ngeri. Apakah kamu punya saksi yang menguatkan dan membela kamu? Kata Nabi Allah Nuh, punya, wahai Allah. Siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Maka kita menghafal Nabi, menyaksikan bahwa Nabi itu adalah orang mulia, itu adalah menguatkan mereka. Dan itulah ayatnya. Liyakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Faqimus shalah, maka tegakkan salat. Salat itu ibadahnya semua para nabi. Salat itu intinya doa. Jadi duluan mana doa sama salat yang pakai rukuk sujud? Duluan salat yang maknanya doa dong. Semua nabi sujud dan begini kepada Allah. Ya Allah, itu salat. Makanya kalau membaca fikih, as-salatu lughatan ad-du'a. Makanya jangan bermasalah dengan doa. Doa itu cuma satu, yang penting ke Allah. Lafalnya pun boleh beragam. Yang afdol pakai bahasa Arab. Tapi kalau tidak bisa, pakai bahasa non-rekan. Apa? Hah? Hah? Ya. Tidak ada masalah. Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia. Dan bahasa itu mengalami graduasi. Ya. Bagaimana kemudian kamu pada ngamuk kalau masalah doa? Kunut kok kamu masalahin. Karena doa itu lebih dulu daripada syariat sholat yang berbentuk ini, karena ini di zaman Rasulullah SAW. Rukuk dan sujudnya sudah ada dari zaman Bahlak Sono, dan kemudian ada yang nyambung, ada yang tidak nyambung. Makanya jadi Nabiullah Yaqub itu hampir setiap menit dia depro itu langsung sujud, ya Allah. Langsung sujud. Jadi doa itu lebih dahsyat daripada syariat yang lain. Nah ini kan luas banget wahai kawan. Ya, wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas fa aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billah huwa maulakum. Allah lah yang melindungi dan menyelamatkan kamu. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Termasuk masalah ini. Saya tambah sedikit.
karena ada yang ganjil bagi teman-teman. Nah terus di mana posisi Rasul kan harus diikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Iya, mutlak kita harus mengikuti Rasul. Nah untuk menjabarkan kata mengikuti inilah di dalamnya ada banyak, ya kan? Ada pemahaman yang sempit, ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Kalau ada orang di mana aja berzikir la ilaha illallah, kalau kamu jadi memaknai apa, jadi ngikutin Rasul itu adalah secara tekstual. Rasul ketika di Jalan Ciliwung, nggak ada Jalan Ciliwung dulu, membaca la ilaha illallah. Nah inilah masalah, tidak usah ngamuk bahwa ada orang di mana saja membaca la ilaha, maka pahamilah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pahamilah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, ya kan? Kemudian ada hadis aksiru bila ilaha illallah qabla an tuhala bainaka bainaha wa bainakum. Perbanyak baca la ilaha illallah sebelum kamu dihalangi. Ini makna kontekstual tuh banyak sekali dah. Kalau inilah makna mengikuti Rasul mutlak, itu sepakat, tidak ada cara lain. Tapi cara kamu memahamkan dan memahami itu menjadi penting. Sama dengan kata bid'ah. Bid'ah mutlak ada, sunnah hasanah mutlak ada. Tapi menentukan hal-hal ini bid'ah atau tidak, itu yang tidak pernah Anda bisa sepakat dengan yang lain. Nah ini harus selalu belajar. Jadi meluaskan gang yang dilewati, meluaskan negara yang dilewati. Jangan jalan lewat darat aja, kadang lewat laut, kadang lewat udara. Supaya tambah ilmu, tambah pengalaman. Karena Rasulullah di darat ya, di udara ya, horizontal, yang vertikal juga ya, yaitu Mi'raj. Silahkan 3 hal. Jadi perjalanan di darat dijelajahi semuanya, ya kan? Kemudian perjalanan di udara dijelajahi semuanya pakai online, ya kan? Nah, kemudian perjalanan Mi'raj harus dijelajahi semuanya, maka akan menjadi orang yang kamalul ilmi, kamalul iman. Sempurna ilmunya, sempurna imannya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu para pemirsa, penonton, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, keluarga Allah. Jadi para kekasih Allah ya, para kekasih kita semuanya gitu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa dihaturkan, dan insya Allah nanti sore jam 16 kita khataman di penghujung bulan Hijriah, dan nggak tahu apakah bulan Muharram itu ada 30 atau 29, tapi kita khataman pas Kamis malam Jum'ah. Yang punya waktu ikut, jadi doanya boleh, ikut juz 30 boleh, yang punya bayi ya boleh aja diajak mendengarkan, yang hamil bisa dilus-lus tuh perutnya, dan mudah-mudahan diniatin jadi mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insyaallah taala bagian dari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita doakan para seluruh cabang, mitra, relasi, kolega, jaringan ini semuanya, dan nama-nama yang ada di Jabri, di Facebook dan seterusnya, insyaallah disebutkan, karena kalau menyebutkan semuanya disebutkan oleh saya, jadi di hati insyaallah taala. Jadi didoakan semoga sehat wal afiat semuanya, ya Allah. Zukna sihhat wal afiat, ya Allah. Seluruh yang disebutkan tadi, jaringan, kolega dan seterusnya, karena al hayatu mabniyatun ala sihhati wal afiyah. Kehidupan dibangun atas kesehatan, dan ibadah dibangun atas kesehatan. Selamatkanlah ya Allah kami semuanya dari yang merepotkan, memberatkan, mengganggu, yang menguji kita, dan semuanya adalah Engkau Maha Mengetahui. Ya Allah, selamatkan dari COVID-19 ini ya Allah, yang telah menjadi bahaya bagi alam semesta, dan Engkau Maha Menguasai dan Maha Mengetahui ya Allah. Bangsa Indonesia kita, DKI kita ya Allah, yang hitam atau merah semuanya ya Allah, dan merah itu tanda tidak baik sebetulnya ya Allah. Maka mudah-mudahan Engkau selamatkan kami semuanya, warga DKI, warga Indonesia, dan keluarga kami, tetangga kami, masyarakat kami, dan hayatuna, keluarga besarnya ya Allah.
mudahkan segala urusan kami ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Yassir lana umurana umur dunya dan akhirah, haqiq amalana waqdi hajatina wa taqabbal du'ana wasma' kalamana wa aswatana ya Allah innaka sami'ud du'a, dan berkailah kami semuanya ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Dan para pendahulu kami, para leluhur kami, orang tua kami, ibu kami, guru kami, semuanya dengan jalurnya sanad keilmuan, sanad pendidikan, sanad tarbiyahnya, sanad amal solehnya yang dirasakan oleh yang hidup ini, para muridnya ya Allah. Jadi kita doakan semuanya sampai jalurnya imam-imam besar fikih, tafsir, hadis, para wali, para kasih Allah Subhanahu wa taala, para tabi'in dan sahabat Nabi, keluarga Rasulullah sallallahu ridwanullahi majma'in wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jazakumullah. Ulasan ini sampai 1 jam 28 menit. Masya Allah ya, mudah-mudahan bisa di setel ulang nanti insyaallah taala, dan banyak hal, dan ada yang baik dan ada yang tidak baik, mungkin mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama kalian semuanya. Allahu ma'akum aina ma kuntum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.